Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan siang yang mulia ini kita bisa bersama-sama kembali untuk membahas keagungan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang dinamakan dengan ilmu maqasid syariah. Alhamdulillahirabbil alamin, kemarin kita sudah membahas bersama terkait dengan pendahuluan dari seminar maqasid syariah yang dipaparkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di mana di situ ada dua pendahuluan yang beliau sampaikan, yang juga beliau tulis di dalam kitabnya beliau. Yang pertama adalah terkait dengan ihtimami bimaqasidi syariah, yaitu terkait dengan perhatian Syekh Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan maqasidi syariah. Kemudian kita juga setelah itu menyaksikan atau membahas bersama pendahuluan yang kedua terkait dengan apa itu maqasidus syariah, pengertiannya, dan juga maksud dari maqasidus syariah itu sendiri. Yang insya Allah itu sudah kami posting juga di internet, seperti itu yang bisa kita pelajari bersama atau bisa kita rujuk bersama kembali di situs Amir Syahidin di dalam YouTube-nya. Izinkan kami untuk membukakan kitab terlebih dahulu. Sebentar, kami coba mencarikan kitabnya terlebih dahulu. Baik, sudah di hadapan kita bersama kitab yang hendak kita pelajari bersama. Kita sekarang masuk pembahasan kitab beliau, tetapi ada juga di situ pendahuluan yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari bersama. Tepatnya kita bisa membuka di halaman 31. Kemarin kita sudah membahas pendahuluan beliau dalam seminar yang beliau sampaikan. Kemudian saat ini kita membahas pendahuluan kitab, yaitu berjudul Dirasah fi Fiqhi Maqasid Syariah Bainal Maqasidil Kulliyah wan Nususi Juz'iyah. Dirasah, pelajaran fi Fiqhi Maqasid Syariah, terkait fikih maqasid syariah antara maqasid al-kulliyah, maqasid yang sifatnya global, wan nusus al-juz'iyah, dan nas-nas yang sifatnya partikular. Cukup menarik pendahuluan beliau karena beliau di sini memaparkan kegiatan kita dalam tafaqquh fiddin ini bagian dari berjihad fi sabilillah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawat dan salam ala man arsalahu, kepada seorang yang Allah utus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam, yaitu tentu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ni'matan 'alal mu'minina, juga sebagai nikmat bagi orang-orang mukmin, yatslu 'alaihim ayatihi, di mana beliau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah, wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin, walaupun mereka sebelumnya dalam kondisi kesesatan yang nyata. Wa radhiyallahu an alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan semoga ridha Allah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya bi ihsan, dengan baik, ala yaumiddin, pada hari kiamat kelak. Amma ba'd. Beliau mengatakan, ini sepertinya sudah besar ya, kita lihat ya.
Fa inna min taujihatil Qur'aniyah al-mubarakah. Termasuk dari pengarahan Al-Quran yang al-mubarakah, yang berkah, yaitu ad-da'wah ila husni tauzi'il quwa, yaitu seruan kepada pembagian yang baik terhadap kekuatan wattaqatil insaniyah, dan kemampuan manusia ala mawaqifil mukhtalifah, terhadap tempat-tempat atau beragam hal yang berbeda-beda, wal mayadini al mutanawwi'ah, dan juga medan-medan yang bermacam-macam, wal ikhtisasat al mutaaddidah, dan spesialisasi-spesialisasi yang mutaaddidah, bermacam-macam, bihaitsu la tatarakkaza kullal quwa, yaitu agar tidak terpusat kullal quwa, setiap kekuatan, finahiyah, pada satu segi saja. Nah, ini Masya Allah sekali. Jadi ternyata di antara taujihat atau pengarahan Al-Quran itu adalah seruan kepada pembagian yang baik, pembagian yang seimbang terkait dengan kekuatan dan kemampuan manusia, sehingga memang tidak terpusat pada satu hal saja gitu. Kekuatan itu agar tidak terpusat pada satu hal saja, sedangkan yang lainnya diremehkan. Nah, ini sebagaimana ungkapan beliau berikutnya, wa ala haini tuhmalu nawahil ukhra, tuhmalu nawaha ukhra laha ahamiyatuha, yang kemudian meremehkan segi ataupun bagian-bagian lain yang sebenarnya juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, ini Masya Allah, kita bisa melihat dari ucapan ini atau ungkapan beliau ini, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan menghendaki kebaikan dalam segala halnya. Nah, seperti itulah, sehingga perlu memang membagi-bagi kekuatan ini agar tidak terpusat pada satu hal saja. Jadi di situ ada yang paham ilmu syar'i, juga ada yang paham ilmu umum dalam tanda petik, karena sebenarnya yang dimaksud ilmu umum itu harusnya adalah ilmu syar'i, karena ilmu syar'i itu kan memang harus setiap orang memahami seperti itu. Sedangkan ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, ini kan sebenarnya ilmu khusus karena fardu kifayah, tidak wajib bagi semua orang untuk mengetahuinya. Tetapi kita tinggalkan itu. Yang jelas ternyata di sini harus ada kekuatan yang eh, dibagi-bagi, sehingga umat Islam juga harus ada yang pandai bangunan, ada yang pandai dalam matematika, ada yang pandai dalam masalah fisika, kimia, dan lain sebagainya. Termasuk juga pandai dalam ekonomi, politik, sosial, pertahanan, sehingga kekuatan umat Islam ini akan bersatu padu dan menjadi kuat dalam segala sisinya. Nah, ini arahan dari Syekh Yusuf Al-Qardawi menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran ini memang menyeru kepada kita untuk membagi-bagi kekuatan agar kekuatan itu tidak hanya bertumpu pada satu bangunan atau satu sisi, sedangkan sisi yang lainnya teremehkan. Padahal hal itu juga sangat penting. Kalau kita melihat sejarah bagaimana kemarin kami membahas Salahuddin Ayyubi misalnya, beliau kan juga ketika hendak menyerang Baitul Maqdis yang pada saat itu ada tembok yang mengelilinginya, beliau pun melibatkan para arsitektur untuk menemukan titik yang lemah, kemudian melibatkan orang-orang yang pandai dalam membuat bahan kimia ataupun bahan senjata dan lain sebagainya. Ini semua karena memang di dalam Islam membutuhkan orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan kama asyarat ba'dul ahadis fi khatril ladzi yuhaddidil ummah idza radiya abna'uha bizar'i wa taba'u adnabal baqari wa taraku al jihad fi sabilillah. Beliau mengingatkan bahwa sebagaimana ditunjukkan di sebagian hadis-hadis ilal khatri, kepada pentingnya ataupun kepada bahayanya alladzi yuhadidul ummah, yang akan didapati oleh umat idza radiya abna'uha, ketika anak-anaknya itu ridho bizar'i, dengan cocok tanam, wattaba'u atnabal baqari, dan berternak gembalaan, wataraku al jihad fi sabilillah, dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Nah, ini artinya kan
berarti tetap harus ada juga yang mereka bercocok tanam, tetap harus ada juga yang mereka berternak, tetapi tidak meninggalkan salah satu bagian penting juga, yaitu jihad fisabilillah. Nah, ini Masya Allah sekali. Jadi tetap ada harus mereka yang berjuang di medan perang, ada juga yang mereka menuntut ilmu, ada juga yang mereka fokus dalam ekonomi, kekuatannya sehingga kekuatan ekonomi juga kuat. Mereka yang bergembala sehingga ada pasukan atau pasokan makan di dalamnya. Nah, ini Islam Masya Allah sekali. Kemudian beliau melanjutkan asyarul Qur'anu ila hadhil qadiyah al-kabirah fi surah Taubah, bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan perkara penting ini, perkara besar ini fi surat Taubah, pada surat At-Taubah, haitsu qala ta'ala wa ma kanal mu'minuna, dan tidak sepatutnya, kanal mu'minuna adalah orang-orang mukmin, liyang firu kafatan, mereka berjuang di jalan Allah kafatan, keseluruhan. Falaula, apakah tidak, atau mengapa tidak, falaula nafarun, ada kelompok, min kulli firqatin, pada setiap golongan, minhum di antara mereka, ta'ifah, kelompok-kelompok, liyatafaqahu fiddin, yang mereka mendalami agama, waliyungdiru qaumahum, waliyungdiru, dan untuk memberi peringatan qaumahum, kepada kaumnya, idza raja'u, apabila mereka telah kembali, ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka semua yahdharun, menjaga diri. Nah, ini artinya Masya Allah sekali, tidak pantas, memang tidak selayaknya bagi umat mukmin itu semuanya pergi berperang. Namun harusnya ada di antara mereka yang mendalami agama ini, untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, ini Masya Allah sekali. Abal Quran, untuk itulah Al-Quran ini mencela ala mujtama'il mu'minina, terhadap mujtama, kaum al-mu'minina, umat-umat mukmin, ayang firu kullahum lil jihad, ketika mereka semuanya berangkat pergi berjihad, ala ma lahu min manzilatin azimatin fi dinillah, walaupun sebenarnya jihad adalah kedudukan yang sangat agung fi dinillah, pada agama Allah. Wala siyama fi asyri bi'tsah, dan tidak, wala siyama, dan tidak juga, ataupun wala siyama, dan juga di dalamnya, dan termasuk di dalamnya al-bi'tsah, pada masa asyril bi'tsah, masa diutusnya Rasulullah, alladzi kana fihil mu'min muslimuna, di mana di dalamnya umat-umat muslim, kaum muslimin, muhaddidina min kulli janib, mereka diserang atau ditindas dari segala sisinya, mu'radina lil fitnah fi dinihim. Nah, mereka mendapatkan fitnah pada agama mereka. Jadi kan kalau kita melihat kan, zaman dulu turunnya ayat ini kan, pada saat itu kan memang umat Islam banyak ditindas dari segala sisinya gitu. Nah, namun demikian ternyata Al-Quran ini mencela ketika umat Islam ini semuanya berangkat gitu. Nah, sehingga di situ harus ada orang-orang yang mendalami agama, agar darinya ia mampu menyeru umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengingatkan diri mereka akan kewajiban-kewajibannya. Wa ma'ahada wajjahahumul Qur'anu ila allai yufrigu kulla taqatihim fil jihadi wahdah. Untuk itulah Al-Quran menunjukkan, atau Al-Quran mengarahkan, ila alla yufrigu, agar tidak menghabiskan, kulla taqatihim, segala kekuatannya, fil jihadi wahdah, pada amalan jihad saja, mukfalina umuran muhimmatan, sedangkan ia kemudian melupakan perkara-perkara penting, tahtaju ilahil ummah, yang dibutuhkan oleh umat, mislu ummatil Islam, sebagaimana umat Islam, laha risalatun robbaniyatun insaniyatun alamiyatun, di mana umat Islam ini memiliki risalah robbaniyah, ketuhanan, insaniyah, dan kemanusiaan, al insaniyah alamiyah, kemanusiaan yang universal. Nah, ini Masya Allah sekali.
Wa min dzalik, dan diantaranya adalah at-tafaqquhu fid din, bertafaqquh atau memahami ilmu agama. Wa farada kifayatan, untuk itulah Al-Qur'an juga mewajibkan secara kifayah, fardu kifayah alal ummah, bagi umat, an tanfira minha ta'ifah, agar mengutus atau memberangkatkan ta'ifah, sebagian kelompok, awil jamaah atau jamaah, litafaqquhi fid din, agar mereka bertafaqquh kepada agama, wal ta'ammak, dan mendalami fi astoriha, pada rahasia-rahasianya, liya'udu ila qaumihim du'atan wa muallimina, agar mereka kembali kepada kaumnya sebagai doa, sebagai dai, wal muallimina, dan sebagai muallim. Nah, ini masya Allah sekali. Ini sekali lagi paragraf-paragraf ini mengingatkan bahwa kekuatan umat Islam ini harus menyeluruh, tidak hanya pada satu sisi, sedangkan sisi yang lainnya tidak diperhatikan. Nah, mari kita melihat lagi bagaimana pendahuluan beliau ini. Wa min rawa'it ta'biri al-Qur'ani huna. Nah, beliau mengatakan cukup menarik di sini. Dan di antara rawa'i ta'biri, ungkapan yang indah Al-Qur'ani dalam Quran, huna di sini adalah annahu istahdama kalimah nafarun. Jadi Allah menggunakan kalimat nafar. Nah, nafar ini alladzi tusta'malu fi amal jihad. Nah, kata nafar ini adalah kata yang dipakai dalam amal jihad. Jadi kalau kita bilang nafarun, ya berarti kelompok yang memang mereka berjihad fi sabilillah. Bi'atibari anna talabal ilma wal fiqha fid dini innama huwa na'un minal jihadi fi sabilillah. Bi'atibari anna talaba, lah dari situ kemudian kita bisa mengambil i'tibar, bisa mengambil pelajaran bahwa anna talabal ilma, bahwasanya mencari ilmu, wal fiqha fid dini, dan memahami agama, innama huwa naun, bahwasanya ia termasuk minal jihad, dari jihad fi sabilillah, fi sabilillah. Nah, ini artinya kita di sini mencari ilmu, kita di sini mendalami ilmu, itu bagian daripada jihad, karena dikatakan nafarun min kulli ta'ifatin liyatafaqahu fiddin. Ada kata nafarun yang ini memang biasa dipakai untuk kalimat jihad fi sabilillah. Untuk itulah kita melihat juga kama fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia termasuk fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Nah, di antara dalilnya ini bahwa menuntut ilmu, bertafaqquh fid din, ini juga bagian dari fi sabilillah, karena dikatakan nafarun min kulli ta'ifatin minhum liyatafaqahu fid din. Wa ja'a fil hadis sahihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di dalam hadis sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah, Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberi pemahaman mereka terhadap agama. Nah, ini masya Allah sekali. Nah, kemudian keterangan beliau lebih lanjut, wal fiqhu fiddin, dan memahami agama, akhasu minal ilmi biddin, lebih khusus daripada mengetahui agama. Jadi kata fiqhu ini kan memahami, sedangkan al ilmu mengetahui. Al ilmu biddin, mengetahui agama, qad yakfi fihil ilmu bidhahirihi, kadang cukup dengan mengetahui ilmu secara dohirnya saja. Nah, ini kalau dikatakan al ilmu biddin. Sedangkan amal fikhu fiddin, sedangkan memahami agama adalah fala yuhaqqiq illa bil ilmi bibatinihi wa sirrihi, tidak akan tercapai kecuali dengan mengetahui batinnya ataupun intinya, dalamnya, wa sirrihi, dan juga rahasianya. Kemudian beliau melanjutkan wa awwalu ma yashmulu hada,
Cukup menarik sekali. Kemudian beliau mengatakan wa awalu salah satu ma yashmulu yang mencakup hal ini yaitu al ilmu bimaqasidil lati jaa biha ad-din. Ilmu terkait dengan maqasid yaitu nilai-nilai ataupun tujuan-tujuan allati jaa biha ad-din yang ia datang dengan agama seperti itu. Nah, ini kan berarti kita mempelajari maqasid syariah ini termasuk bertafakuh fiddin. Karena kita akan mengetahui rahasia-rahasianya dan mengetahui ولهذا عد العلم بمقاصد الشريعة وأسرارها هو لباب الفقه. Misalnya semua sama kebabon itu rekayasa. Itu ya. Oke. ولهذا عد العلم بمقاصد الشريعة وأسرارها هو lubabul fikhi fiddin. Untuk itulah ilmu terkait dengan maqasid syariah udah dianggap huwa lubabul fikhi, termasuk dari esensi memahami fiddin agama gitu. Jadi untuk itu kita belajar maqasid syariah wa asrariha dan rahasia-rahasianya ini termasuk dari esensi daripada memahami ilmu agama itu sendiri. Waman waqafa ingda dawahirin nususi, sebaliknya siapa yang hanya mencukupkan kepada dawahirin nusus, nas yang dohir saja, walam yaghussa fi haqaiqiha dan tidak menyelami hakikatnya, wa a'maqiha dan kandungannya, walam yu'arif, ini yu'arif wa yata'arraf ini adalah walam yata'arraf berarti karena wawunya wawu ataf, wa yu'arraf ala ahdafiha dan tidak mengetahui ahdaf tujuan-tujuannya wa asrariha dan rahasia-rahasianya, fala ahsabahu qad faqaha fiddin, maka saya berpendapat bahwa dia tidak mendalami atau dia tidak memiliki pemahaman terkait agama. Wa arrafa haqa'iqad-din dan tidak mengetahui hakikat agama. Nah, di sini beliau mengingatkan Syekh Yusuf Al-Qardawi bahwa siapa yang hanya mengambil dohir nas saja, mencukupkan diri kepada pemahaman dohir dan tidak mau menyelami hakikat daripada syariat, maka dia sama saja tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap agama dan tidak mengetahui hakikat agama itu sendiri. Nah, ini Masya Allah sekali. Berarti artinya beliau menekankan di sini bahwa kita mempelajari maqasidus syariah termasuk dari jihad fi sabilillah dan merupakan perkara yang sangat urgen. Nah, karena kita akan mengetahui daripada rahasia-rahasia atau maksud-maksud syariat itu sendiri. Beliau menerangkan lebih lanjut, walaisa ma'nal ihtimamu bi asrariddin. Walaisa dan bukanlah makna ihtimamu bi asrariddin memperhatikan rahasia-rahasia agama wa maqasid syariah dan maksud-maksud syariah an nu'ridha 'anin nususi juz'iyah, kemudian menolak nas-nas yang sifatnya juz'iyah, partikular, al mufassilah yang terpisah, alladzi ja'a bihal Qur'anul Karim yang datang darinya atau yang datang dengannya Al-Qur'an Al-Karim, wa sunnatun nabawiyah dan sunnah nabawiyah. Jadi bukan berarti yang kita maksud di sini memperhatikan rahasia-rahasia agama dan tujuan-tujuan syariat ini bukan berarti kemudian menolak nas-nas yang partikular di dalam Quran maupun sunnah dan kemudian kita mengatakan hasbuna cukup innakif kita berpegang engda maqasidi kulliyah kepada maksud-maksud yang global wala natasabbas dan tidak berpegang bin nususil juz'iyah dengan nas-nas yang sifatnya partikuler. Wahada inhirafun, ini adalah pelanggaran marfudun yang tidak dapat diterima, wa istihanah binususi muqaddasah dan penghinaan terhadap nas-nas yang suci.
la tasduru anil mu'min, yang tidak mungkin bersumber dari orang mukmin. Nah, kalau hanya kita mengambil maqasid syariah, maksud-maksud kuliahnya, meninggalkan nas-nas yang sifatnya partikuler, maka ini tidak dibenarkan. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak patut kepada seorang mukmin wala mu'minatin, dan orang mukminah, idza qadallah, apabila telah ditetapkan oleh Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, amran, suatu perkara, ayakuna, kemudian ada, lahum, baginya, al khiyarah, pilihan, min amrihim, dari urusan mereka, wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini Masya Allah sekali. Untuk itulah kemudian beliau di akhir kalimatnya mengatakan, wa haula hadzal maudu'ul kabiru, dan dari maudhu pembahasan al-kabir yang besar ini, yaitu alaqah, hubungan bainan nususi wal maqasid, antara nas dan maqasid, sanakunu dirasatuna hadihi, yang kita akan pelajari pada pembahasan kita ini, pada buku ini. Nubayyin ma fiha min itijahati salasa. Kita akan menjelaskan di dalamnya ada 3 pandangan. Torfaini, atau 2 pandangan yang bertentangan. Wa wasatu bainahuma, dan pertengahan di antara keduanya. Wa ma likullin minha, dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma alaiha, dan apa yang ada dalam kekurangannya. Wallahu yahdi lil haq, dan Allah memberi petunjuk kepada kebenaran, wa huwa yahdi sabil, dan Allah akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini Masya Allah sekali. Di dalam pendahuluannya ini kan kita bisa mengambil faedah. Pertama, bahwa kita ini termasuk dari jihad fisabilillah karena mendalami agama. Dan di antara mendalami agama ini adalah mendalami atau membahas atau mengkaji maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan, maksud-maksud daripada syariah, karena itu merupakan suatu hal yang termasuk di dalamnya at-tafaqquh fiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pembahasan pertama di dalam buku beliau tersebut. Nah, kita masuk di sini, bainal maqasidil kulliyati, antara maqasid yang sifatnya kulliyah atau global, wan nususil juz'iyah, dan nas-nas yang partikular. Salah satu madarisa, ada 3 madrasah atau 3 golongan yang memahaminya. Nah, beliau kemudian menjelaskan, inna awwala ma yajibu ayyatarakkaza alaihi fiqhu syari'ati alladhi nanshuduhu nunshiduhu. Sesungguhnya inna awwala ma yajibu, hal yang pertama wajib, ayyatarakkaza, untuk ditekankan, alaihi, atasnya, fiqhu syariah, fikih syariah, alladhi nanshiduhu, yang kami maksud, huwa an-nafqahan nususa, yaitu memahami nas-nas asyariyah, syar'iyah, al-juz'iyah, yang sifatnya partikular, fi dawi maqasidi syar'i al-kulliyah, di dalam ruang lingkup maqasidu syar'i yang sifatnya global. Nah, jadi yang pertama kali perlu untuk kita tekankan adalah kita memahami nas-nas syar'i yang sifatnya partikular ini di dalam ruang lingkup maqasid yang sifatnya global. Bihaitsu taduru juz'iyat, sehingga tadurul juz'iyat, perkara-perkara partikular atau nas-nas partikular ini mengelilingi haula mihwar al-kulliyah, yaitu haula, di sekitar, mihwar, kerangka, al-kulliyah, kulliyat yang sifatnya global. Tartabitul ahkam bimaqasidihal haqiqiyah, sehingga tartabitu, mengikat hukum-hukum, al-ahkam bimaqasidiha, dengan maksud-maksudnya
al-haqiqiyah yang sifatnya hakiki, wala tanfasil anha dan tidak dipisahkan. Ini beliau menekankan pertama di sini perlunya kita untuk mengikat hukum-hukum bimaqasidiha al-hakikiyah dengan tujuan-tujuannya yang sifatnya hakiki. Termasuk juga di sini adalah memahami nas-nas yang sifatnya partikular di bawah kerangka makosid yang sifatnya global. Nah, sehingga hukum yang nanti akan diterapkan ini lurus, selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Madarisus salas fi fikhi maqasid. Di situ ada 3 madrasah dalam memahami maqasid. Beliau menerangkan waqad dzakartu fi dirasatin sabiqatin li, telah kami jelaskan di dalam dirasah pelajaran sabiqah terdahulu li kitab saya, karena di sini ada buntut pertama kita disuruh melihat fi kita kitabnya kitabi asil silah asyariyah fi dha'in nususi syar'iyyah wa maqasiduha. Kemudian kita juga disuruh untuk melihat Taisirul Fiqhi dan juga kitab Madkhal Dirasah Asy'ariyah Al-Islamiyah. Nah, di dalam buku-buku tersebut beliau sebenarnya sudah menerangkan haula maqasidi syariah, yaitu terkait dengan maqasidu syariah, anna fi hadhil qadiyah, dalam urusan ini madaris salasan, ada 3 madrasah. Likulli minha wijhah wa tariqah. Setiapnya memiliki cara pandang tersendiri dan cara tersendiri. Al-madrasatul ula, madrasah yang pertama, beliau mengatakan allati tu'na bin nususi juz'iyah, yang sangat atau yang lebih bergantung kepada nas-nas parsial atau partikular, wa tatashabbasa fiha biha wa tatashabbasa biha, dan berpegang dengannya, wa tafaqqaha fahman wa tafhamaha fahman harfian, dan memahaminya dengan pemahaman yang sifatnya literal atau harfian. Nah, yang pertama berarti madrasah yang pertama adalah madrasah yang bergantung pada nas-nas partikular, berpegang dengannya dan memahami dengan pemahaman yang sifatnya literal. Ini madrasah yang pertama. Bima zili amma qasada syar'u min waraiha, yaitu dengan menjauhkan apa-apa yang dikehendaki syariat min waraiha, di balik nas tersebut. Ya, ini karena memang sangat literalnya, dengan memahami nas akhirnya dia menghilangkan atau menjauhkan tujuan-tujuan syariat di balik nas tersebut. Ini ciri khasnya madrasah yang pertama. Wa haula'i al-harfiyuna humul ladzi samaituhum min qadim. Dan mereka itu adalah al-harfiyun, orang-orang yang literal. Humul ladzina, mereka orang-orang yang samaituhum, yang saya sebut, yaitu disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi min qadim, sejak dulu, yaitu sebagai dhahiriyatun judud, dhahiriyah yang baru. Fahmun wa warasatu dhahiriyah kudami, mereka memiliki pemahaman, wa warasatu dhahiriyah, dan memiliki atau mewarisi dhahiriyah kudam, orang-orang yang literal pada zaman dahulu. Alladzina ankaru ta'lilal ahkam, yang mereka mengingkari tahlil atau sebab-sebab hukum, au rabtuha, atau mengikatnya, yaitu mengingkari, ya, mengingkari untuk mengikatnya, bi'ai hikmah, dengan hikmah apapun, awil maksud, dengan maksud apapun. Kamaan karukiyas, sebagaimana mereka mengingkari al-qiyas. Balqalu, bahkan seakan-akan mereka juga bisa mengatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, kana yumkinu, mungkin saja, ayak murona, memerintahkan kita, bimanahana anhu, terkait apa-apa yang ia larang, wa ayyanhana amma amarona bihi, dan melarang amma amarona bihi, dari apa-apa yang diperintahkan darinya. Hatta innahu kana yumkinu ayyamurana bisyirki,
Sampai-sampai mungkin saja Allah memerintahkan kita berbuat syirik, wa yanhana 'anit tauhid, dan mencegah kita dari perbuatan tauhid. Ini artinya disitulah karena sangat literalnya sehingga apa kata teks itu ya seperti itulah. Nah, seakan-akan kalau misalnya dikatakan Allah memerintahkan kita kepada perbuatan syirik, kalau itu ada nasnya diterima. Nah, padahal tentunya ketika kita memahami dalam bingkai maqasidus syariah, dalam bingkai maksud atau asrarus syariah, maka tidak demikian. Nah, ini madrasah yang pertama. Beliau kemudian melanjutkan lagi, wa haula'i warathu 'anid dhahiriyatil qudama. Mereka mewarisi dari dhahiriyah qudama, orang-orang literal zaman dulu. Al-harfiyah wal jumud, yaitu literal dan jumud. Wa illam yarithu anhum si'atal ilmi, walaupun mereka tidak mewarisi keluasan ilmunya. Jadi kalau kita melihat dhahiriyah dahulu kan seperti Imam Abu Dawud Al-Dhahiri, kemudian ada Imam Ibnu Hazm Al-Dhahiri dan lain sebagainya, ilmunya sangat luas. Sedangkan tentu zaman sekarang ini mereka yang literal tidak mewarisi ilmu yang luas seperti Dhahiriyah dahulu. Ini maksud Syekh Yusuf Al-Qardawi seperti itu. Wala siyama fi ma yattasil bil hadis, termasuk dalam mengaitkan terkait hadis asar dan asar. Tentu Dhahiriyah dahulu lebih luas pemahamannya daripada yang sekarang. Sehingga sekarang kan dinamakan sebagai Dhahiriyatul Judud. Dhahiriyah yang baru, wa illam yarithu anhum si'atal ilmi, walaupun tidak mewarisi keluasan ilmu Dhahiriyah terdahulu. Nah, kemudian beliau mengatakan walihadzihil madrasah khosais tumayizuha, dan madrasah ini, madrasah yang pertama ini memiliki karakteristik yang membedakannya. Wa murtakizatun takumu 'alaiha, dan memiliki landasan-landasan takumu 'alaiha yang akan dibangun di atasnya. Walihada nataijuhu wa atharuhu fi fiqhiha, dan juga memiliki hasil nataij wal athar dan pengaruh fi fiqhiha dalam memahaminya. Wa mauqifuha minal hayati wan nas, dan memiliki sikap terhadap kehidupan dan manusia. Jadi artinya madrasah yang pertama yang literal ini juga memiliki karakteristik, memiliki landasan-landasan, memiliki hasil, dan memiliki pengaruh dan bahkan sikap dalam kehidupan dan melihat manusia. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas secara tuntas dalam kitab ini terkait dengan madrasah yang pertama. Kemudian madrasah yang kedua, beliau mengatakan wal madrasatu tsaniyah, dan madrasah yang kedua hiya madrasah muqabalah lihaulai. Mereka adalah madrasah yang bertentangan dengan mereka madrasah yang pertama. Ini sebaliknya dari madrasah yang pertama. Yaitu apa? Wahiyallati taz'amu annaha tu'na bimaqasidi syariah. Mereka mengklaim, wahiyallati taz'umu, mereka mengklaim annaha, bahwasannya tu'na, mereka bergantung bimaqasidi syariah, dengan maqasidu syariah, wa ruhuddin, dan ruh agama. Padahal mereka itu adalah mu'attalah, penganulir an-nusus. Nas, penganulir ini artinya adalah mereka yang tidak menggunakan atau menghilangkan nus al-juz'iyah, nas-nas yang sifatnya partikular lil Qur'anil Aziz, terhadap Al-Qur'an Al-Aziz, wa sunnah as-sahihah, dan sunnah yang sahih. Mut'ayatun annad dina jauhar, mereka memandang bahwa agama itu adalah jauhar, substansi, la syakla, tidak ada bentuk, wa haqiqah la surah, dan hakikat la surah, tidak gambaran. Faida wajahat hum bimuhakkimati an-nusus lafau warad wadarau. Ketika mereka dihadapkan kepada muhkamat, kepada muhkamatin nusus, nas-nas yang sifatnya muhkam, lafau, mereka berlari, wadarau, dan menolak, berpaling dan menolak.
Waraddu dan menolak sahihal hadis. Hadis-hadis yang sahih wahum fil waqi' la ya'rifuna sahihan min dhaif. Padahal pada kenyataannya la ya'rifuna sahihan, mereka tidak mengetahui mana yang sahih min dhaif dari yang dhaif. Wa ta'awwalul Qur'ana fa'asrafu, dan mereka mentakwilkan Quran dengan berlebih-lebihan. Wa harraful kalima an mawadhi'ihi, dan menyelisihi atau merubah kalam Allah dari tempat-tempatnya. Wa tamassaku bi mutasyabihat, berpegang terhadap mutasyabihat. Wa a'radu anil muhakkimat, dan menolak yang muhkam-muhkam. Wa haula'i hum at'iya'ul tajdid, mereka adalah at'iya'ut tajdid, para penyeru pembaruan. Jadi kan kita sering mendengar adanya penyeru-penyeru pembaharuan. Nah, ini perlu kita lihat apa yang diperbaharukan. Kalau ternyata menghilangkan nas-nas syar'i, nah ini bukan pembaharuan, tapi sebenarnya adalah mereka nanti disebut di sini adalah mutagharribina, yang mereka terbaratkan. Wahum fil waqi' du'atut tagrib. Di sini mereka fil waqi' pada kenyataannya adalah du'atut tagrib, penyeru dari dewesternisasi, wa tabdidi, dan kerusakan. Artinya mereka yang seakan-akan menganggap dirinya mengetahui maqasidus syariah, mendalaminya, ruh dari din, tetapi meninggalkan nas-nas partikular. Nah, ini kita perlu curiga, bisa jadi mereka adalah sebagaimana disebut Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai du'atut tagrib, penyeru dewesternisasi, watabdidi, dan kerusakan. Nah, menariknya kemudian beliau menegaskan lagi, wa kullul ilmaniyina, setiap ilmaniyin, orang-orang yang sekuler, wal mutagharribina, dan orang-orang yang terbaratkan, wal hadatsiyina, dan orang-orang yang modernis, alladzina Orang kuat tuh. yang tidak menahan angfusahum, dirinya, Nggak kuat. Lama. Sebentar kami dulu, oke. Jadi ternyata orang-orang yang ilmaniyah, sekuler, kemudian mutagharribina, orang-orang ilmaniyah ini liberal ya, liberal, mutagharribina, kemudian orang-orang yang terbaratkan, wal hadatsiyina, dan orang-orang modernis, alladzina akhamu, yang tidak memahami anfusahum, diri mereka, ala syariah, terhadap syariah, walam ya'tuha min abwabiha, dan tidak memahaminya sesuai dengan bab-babnya, hum min talami hadhil madrasah. Jadi mereka termasuk dari murid-murid madrasah yang kedua ini, yaitu madrasah yang menolak nas-nas yang sifatnya partikular ini. Wa ahadahum la yuhsinu ayyaqra'a ayah min kitabillah, dan bahkan di antara mereka ada yang tidak baik ketika membaca ayat-ayat Quran min kitabillah, dari kitab-kitab Allah, awil hadisan min ahadi Rasulillah, atau hadis dari hadis-hadis Rasulullah, qiraatan sahihatan, tidak mampu membaca dengan benar. Nah, ini kan sangat miris sekali, dan bahkan ini kita banyak mendapati ya, misalnya di perguruan tinggi yang mereka seakan-akan menyeru kebaruan-kebaruan, padahal sejatinya adalah dewesternisasi tadi gitu. Ketika mereka disuruh membaca Quran, bacaannya saja tidak benar, bahasa Arabnya pun barangkali tidak mampu, tetapi mereka seakan-akan menyeru kebaruan-kebaruan yang bisa jadi ketika kita lacak kebaruan apa yang ia tawarkan, bisa jadi kebaruan yang menolak daripada syariat Islam. Ini sangat miris sekali. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sebentar ini tertutup. Wa minal gharibi ayyaz'ama haula'i, dan termasuk yang minal gharib ayyaz'ama
termasuk yang gharib ya, termasuk yang unik, termasuk yang aneh gitu. Ayaz amaha ulai, mereka mengklaim anna imamahum fiha yad'unahu, bahwasanya imam mereka, panduan mereka adalah yad'unahu Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab. Jadi mereka yang sangat gharib sekali, mereka mengklaim bahwa imam mereka adalah Umar bin Khattab alladzi attalan nusus Qur'aniyah, yang menganulir nas-nas Qur'ani wan nubuwah dan hadis-hadis Nabi, li'annaha ta'aradat ma'al maslahah, karena bertentangan dengan maslahah. Nah, ini sudah banyak dibahas ya, termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri membahasnya dan kami juga pernah membahasnya. Ini kami bukakan sekilas. Nah, ini dia. Kami juga pernah membahas salah satu pembahasan terkait dengan telaah atas ijtihad Umar bin Khattab, perspektif maqasidus syariah. Di sini cukup menarik karena memang dalam perjalanan hukum Islam ada beberapa masalah muamalah yang tidak ditemukan hukumnya pada masa Rasulullah, sehingga para sahabat beristihad untuk menemukannya. Bahkan tidak jarang hukum yang ditetapkan para sahabat seakan-akan. Nah, di sini kita menggunakan kata seakan-akan, bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Sebagaimana istihad yang dilakukan Umar ibn Khattab dalam beberapa hal, seperti menggugurkan hukuman had bagi pezina. Jadi Umar bin Khattab ini pernah menggugurkan had bagi pezina gitu. Kemudian menggugurkan hukuman potong tangan bagi pencuri, menghentikan pemberian zakat bagi mu'alaf, tidak membagi harta rampasan perang kepada tentara muslim. Nah, terhadap beberapa istihad tersebut, banyak kalangan memuji kecerdasan Umar dalam membumikan syariat Islam, namun ada juga beberapa sarjana yang menjadikan Umar sebagai pelopor dekonstruksi syariah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ada yang sebagian orang itu yang menganggap, oh kalau gitu Umar bin Khattab imam kita dalam menganulir nas gitu, mendekonstruksi syariat. Untuk itulah artikel ini berusaha menelaah ijtihad Umar tersebut dengan pendekatan maqasidus syariah melalui penelitian berjenis liberal research. Dengan pendekatan deskriptif analisis dapat disimpulkan ijtihad Umar dalam beberapa kasus di atas sejatinya tidak mendekonstruksi syariat Islam, melainkan karena kecerdasan dan kejeliannya dalam melihat faktor-faktor yang dapat menghalangi terlaksananya tuntutan hukum tersebut. Umar bin Khattab melihat nas secara tekstual dan kontekstual secara seimbang, tanpa menganulir nas yang ada. Nah, ini nanti bisa dibaca. Ini di jurnal Penelitian Medan Agama, terbit tahun 2023 ya, termasuk tulisan kami yang baru. Bisa dicari juga di Google Scholar kami seperti itu. Ini yang kami maksud tadi, bahwa orang-orang yang terbaratkan, mereka yang menganulir nas, terkadang mereka beralasan bahwa imam mereka adalah Umar bin Khattab alladzi atala nusus al-Qur'aniyah wa nabawiyah li'annaha ta'aradat ma'al maslahah, karena bertentangan dengan maslahah, padahal tidak itu maksudnya, atau tidak demikian itu sebenarnya ketika kita benar-benar meneliti Umar ibn Khattab. Wahya dakwah batilah. Syekh Al-Qardawi menerangkan itu adalah seruan yang batil ala Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, atas Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. A'adahullahu minha, di mana Allah melindunginya dari perbuatan itu. Faqad kana waqafan ingda kitabillah, karena Umar bin Khattab itu waqafan, sesuai ingda kitabillah, dari Al-Qur'an. Roja'an ilan nasi idza dzakara lahu. Kita juga melihat bahwa Umar bin Khattab roja'an, kembali ilan nas, kepada nas. Wa qad aradatna, dan kami telah membahas atau membantahnya, ala hadhihi dakwah, atas tuduhan ini, rod dan ilmian, rod atau bantahan ilmiah mufassalah yang rinci, fi kitabina, dalam kitab kita, as-siyasah asy-syar'iyyah fi dha'in nusus syariah wa maqasiduha. Ini di dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi juga sudah membantahnya, atau bisa juga tadi melihat artikel kami yang sudah terbit di jurnal Penelitian Medan Agama. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad atlaqtu ala haula'i duhalai ala syariah wa 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 faqah wafaqahha ismun mu'attalah al-judud. Wa qad atlaqtu, dan saya telah menyebut ala haula'i, bagi mereka itu ad-dukhala,
para penyerang ala syariah terhadap syariah, ismun nama mu'attilah, yaitu para penganulir mu'attilah al-judud yang baru. Mu'attilah al-judud. Nanti karena kita akan melihat penjelasan beliau, dulu mu'attilah zaman dulu juga ada, yaitu seperti Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini kan ya nanti menganulir nas juga gitu. Nanti akan kita lihat di pembahasan ketika kita sudah masuk di madrasah yang kedua. Walihadal madrasah aidon, dan madrasah ini yang kedua ini juga khosaisuha, memiliki karakteristik, sama tuha, ciri-ciri, kamalaha mutarakkizatuha, sebagaimana mereka juga memiliki landasan-landasan allati tastanidu ilaiha, yang disandarkan kepadanya. Walihada kadzalika nataijuhu, mereka juga memiliki nataij, hasil-hasil, wa atharuhu, dan pengaruh al-fikriyah, secara fikriyah, wal waqi'iyah, secara realitas, fil hayati wal mujtama' wan nas, baik di dalam kehidupan masyarakat ataupun manusia. Kelompok kedua atau madrasah yang kedua pun memiliki karakteristik, memiliki landasan-landasan, memiliki hasil-hasil, memiliki pengaruh-pengaruh baik dalam pemikiran ataupun realitas kehidupan masyarakat dan juga manusia. Berikutnya yang terakhir kita akan membahas di dalam kitab ini, karena ini juga masih sifatnya pendahuluan, madrasah asalisah, madrasah yang ketiga terkait maqasidus syariah ini, al-madrasatul wasatiyah, yaitu ini ya yang ketiga, al-madrasah al-wasatiyah, madrasah yang wasatiyah, pertengahan, allati la tuqfal an-nusus al-juz'iyah min kitabillahi ta'ala, yang mereka tidak melupakan nas-nas partikular min kitabillah, dari kitab Allah Ta'ala, wa min sahihi sunnati Rasulillah, dan dari sahih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinnaha la tafaqahu hadihin nusus, tetapi mereka tidak memahami nas-nas ini al-juz'iyah yang sifatnya partikuler, bima'zili anil maqasidil kulliyah, dengan membuang atau dengan menjauhkan maqasidus syariah. Artinya madrasah yang pertama ini adalah madrasah yang perhatian terhadap nas-nas partikular, tetapi tidak membuang nas-nas yang sifatnya global atau maqasid, tujuan-tujuan yang sifatnya global. Bal, tetapi tafaqqahuma fi itariha wa fi do'iha, melainkan memahami nas-nas tadi fi itariha, dalam kerangka maqasid kuliah, wa fi do'iha, dan dalam bingkai maqasid kuliah gitu. Nah ini Masya Allah. Fahiya turaddul furu' ila usuliha, yaitu mengembalikan yang furu' kepada yang usulnya, wal juz'iyah ila kulliyatiha, dan yang juz'iyah atau partikular menuju yang global, wal mutaghayyirat ila thawabitiha, dan yang mutaghayyir yang dapat berubah kepada yang tetap adanya, wal mutasyabihat ila muhaqqimatiha, dan yang mutasyabih kepada yang muhkam, wal mu'tasimah bin nusus al-qat'iyah, berpegang kepada nas-nas yang sifatnya qat'i, fi subutiha, baik dalam periwayatannya, wa dalalatiha, dan dalil-dalilnya. Fal imtisaku biha, memegangnya dengan imtisaku bil urwatil ufqa, dengan ikatan yang sangat kuat, la infisala laha, dan tidak terputus. Mutasyabbisah, dan berpegang erat, kadzalik, demikian itu, bima ajma'atil alaihil ummah, dengan apa yang disepakati umat, ijma'an yakiniyah, ijma' yang sifatnya yakin, hakikiyah dan hakiki, bihaitsu wadai yumsilu sabilul mu'minin, yang kemudian disebut sebagai sabil mu'minin, alladzi la yajuzu inhirafu ay saddu anhu, yang tidak boleh kita menyelisihi atau asaddu anhu, atau melanggar darinya. Nah inilah madrasah yang mutasid atau yang pertengahan, di mana madrasah ini melihat nas-nas yang sifatnya parsial dalam bingkai maqasid yang sifatnya global gitu, sehingga yang furu' akan dikembalikan kepada yang usul,
kemudian yang sifatnya partikuler kepada yang global, yang sifatnya mutaghayyirat kembali kepada yang sawabit, kemudian berpegang kepada nas-nas yang sifatnya qat'i, baik subut maupun dilalah, dalilnya, imtisak bil urwatil usqa, dengan ikatan yang sangat kuat. Nah, inilah Masya Allah madrasah yang ketiga. Wa huwa yatamayyazu an sabilil mujrimin, di mana hadhil madrasah, di mana madrasah ini yatamayyaz, berbeda, an sabilil mujrimin, dari sabil jalan-jalan orang-orang yang pendosa atau berbuat dosa. Alladzi bayyana al-Qur'an, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzi hadzarallahu ta'ala minhu, yang Allah memperingati dari hal itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi, wa hadhihi ya madrasah allati nu'minu biha. Nah, ini adalah madrasah yang kita percaya dengannya. Wa natabanna manhajuha, yang kita bangun atau kita jadikan manhaj. Wa naraha hiya mu'abbirah bisidqi anil haqiqil Islam. Wa naraha, dan kita melihatnya, hiya mu'abbirah, adalah gambaran, bisidqi an haqiqatil Islam, dengan kebenaran hakikat Islam. Wa radah anhu abatil khusumihi, dan dengannya akan membantah kebatilan-kebatilan musuh-musuh Islam. Walladzi ahsanat al-fahmu anillahi ta'ala wa an rasulihi alaihi salatu wassalam, dan merupakan pemahaman yang benar dari Allah dan Rasulnya. Wahyallati tujsadu fikhu al-khalaf al-udul, yang kemudian disebut sebagai pemahaman al-khalaf al-udul, para salaf yang adil. Min hamlatul ilmi an-nubuwah, dari mengambil ilmu an nubuwah, wal mirasur risalah, dan miras atau harta peninggalan ar-risalah. Wahum alladina waradal hadisu asyarifu bisana'i alaihim, dan mereka itu adalah yang ada di dalam hadis asyarif terkait pujian terhadap mereka. Wa ala muhimmatihim fi bayanil haq, atas pentingnya dalam menjelaskan kebenaran. Wa mataradatul abatil, dan meruntuhkan kebatilan. Itqala, sebagaimana ungkapan yahmiluha adalah ilma, bahwa ilmu itu akan dipegang, min kulli khalafin uduluhu, pada setiap khalaf, pada setiap generasi, uduluhum, orang-orang yang adil, yunfuna anhu tahriful ghalina, yang akan menafikan atau menghilangkan penyelewengan, al-ghalina, yang berlebihan, wa intihalul mubatilina, dan plagiasi dari orang-orang batil, wa ta'wilu, dan takwil al-jahilina, yaitu orang-orang bodoh. Nah, ini artinya adalah madrasah yang ketiga ini adalah madrasah para terdahulu yang adil, yang dengannya dia akan menafikan penyelewengan-penyelewengan dan kebatilan-kebatilan, takwil-takwil jahiliyah. Nah, ini madrasah yang ketiga, madrasah yang dipercaya, yang harusnya kita pegang, yang nanti juga akan ada penjelasannya secara rinci. Walihadihil madrasah, pada madrasah ini, kama lil mudar kama lil madrasataini asabiqataini, sebagaimana madrasah dua sebelumnya, khasaisuha al-mumayyizah, memiliki karakteristik wa murtakizatuha, dan landasan-landasan bayyinah yang jelas. Walihada kulluhu nata'is, dan juga memiliki produk atau hasil, wal asar, dan pengaruh, fi fikhiha wa fikroha, dalam memahami dan memikirkannya, wa nadratuha ilal waqi', dan pandangannya terhadap realitas, wa ilajuha, dan solusi, lil muskilat. Nah, yang ketiga ini menariknya, ia memiliki solusi lil muskilat, pada persoalan al-mu'asirah, yang datang hari-hari ini, fi dha'i syariah al-ghira, di dalam
bau atau kerangka syariah. Ini Masya Allah sekali. Jadi yang ketiga ini yang perlu kita percayai, yang insya Allah juga akan ada pembahasan rincinya nanti, madrasah yang adil, madrasah yang di dalamnya ada solusi-solusi juga dari permasalahan-permasalahan dewasa saat ini. Nah, beliau di akhir paragrafnya menyatakan sana bahasu fil fusulitaliyah. Kita akan membahas pada fasal-fasal berikut ini an kulli madrasah, pada setiap madrasah min hadhil madaris salasah, pada madrasah yang tiga ini bima yujalliya haqiqatuha, dengan apa-apa yang akan memperlihatkan hakikatnya, wa yubayyin fiqhaha, dan menjelaskan pemahamannya atau fikihnya, wa mauqifuha, dan sikapnya. Jadi kita akan membahas hakikatnya, hakikatuha, wa fiqhuha, fikihnya, wa mauqifuha, dan sikapnya. Nah, ini Masya Allah sekali di pembahasan ini. Insya Allah besok kita akan sudah mulai membahas dari madrasah yang pertama di sini. Insya Allah kita pertemuan ke depan akan membahas al-madrasatul ula, madrasah al-zahiriyah al-judud, fiqhun nususi bi ma'zili anil maqasid. Ya ini. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, barangkali jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kami akhiri. Insya Allah rekamannya akan kami share di YouTube, dan kajian-kajian sebelumnya juga bisa disaksikan di YouTube bernama Amir Syahidin _history, seperti itu. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita tetap semangat dalam mendalami rahasia-rahasia atau tujuan-tujuan ataupun maksud-maksud daripada syariat Islamiyah ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tafaqquh fiddin, termasuk dari bagian nafarun, sekelompok yang mereka berjuang fi sabilillah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.